menyampaikan proyek saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan dalam Performa Skill Result Karyawan pada CV Kerabat Indo Jaya Palembang yang menggunakan metode SMART. Proyek ini bertujuan untuk membuat sistem pendukung keputusan yang mampu memberikan penilaian yang lebih efektif dengan target pencapaian terhadap penilaian kinerja karyawan pada CV Kerabat Indo Jaya Palembang. Untuk sasaran proyek ini sendiri adalah karyawan CV Kerabat Indo Jaya Palembang. Manfaat dari proyek ini: 1. Mempermudah manajer menentukan perkembangan kerja karyawan. 2. Memberikan penilaian secara efisien dan cepat terhadap penilaian kinerja karyawan. 3. Menghasilkan penilaian yang bersifat objektif dan terstruktur sehingga mampu mencapai sasaran-sasaran kerja yang telah ditentukan oleh CV Kerabat Indo Jaya Palembang. Metode yang digunakan adalah metode SMART. Di sini saya akan menjelaskan diagram WBS dari sistem pendukung keputusan dalam Performa Skill Result Karyawan pada CV Kerabat Indo Jaya Palembang yang terdapat 7 tahapan seperti gambar berikut ini. Pada diagram WBS sistem pendukung keputusan dalam Performa Skill Result Karyawan pada CV Kerabat Indo Jaya terdapat 7 tahapan, yaitu 1. Investigasi awal. 2. Analisis masalah. 3. Pengembangan sistem. 4. Analisis sistem. 5. Perancangan sistem. 6. Pengujian. Dan yang terakhir 7. Implementasi. Pada tahapan investigasi awal terdapat 4 tingkatan. Yang pertama, investigasi awal. Tingkatan kedua, 1.1. Menentukan objek dari manajer dan karyawan CV Kerabat Indo Jaya Palembang. 1.2. Mengumpulkan data dari manajer dan karyawan CV Kerabat Indo Jaya Palembang. Tingkat ketiga, 1.2.1. Melakukan observasi perusahaan bagaimana sistem penilaian yang dilakukan manajer kepada karyawan yang ada, yang memiliki tahapan lagi, yaitu 1.2.1.1. Membuat surat izin melakukan observasi ke pihak manajer dan karyawan CV Kerabat Indo Jaya Palembang. 1.2.1.2. Mengirimkan surat izin melakukan observasi kepada manajer dan karyawan CV Kerabat Indo Jaya Palembang. 1.2.1.3. Menerima surat balasan bahwa dapat melakukan observasi kepada manajer dan karyawan CV Kerabat Indo Jaya Palembang. 1.2.1.4. Melakukan observasi pada manajer dan karyawan CV Kerabat Indo Jaya Palembang. 1.2.1.5. Melakukan dokumentasi hasil observasi pada manajer dan karyawan CV Kerabat Indo Jaya Palembang. Selanjutnya, pada tingkat ketiga tahap kedua, 1.2.2. Melakukan wawancara kepada manajer dan karyawan CV Kerabat Indo Jaya Palembang. Memiliki tahapan lagi, yaitu 1.2.2.1. Menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan manajer dan karyawan CV Kerabat Indo Jaya Palembang. 1.2.2.2. Membuat janji untuk melakukan wawancara dengan manajer dan karyawan CV Kerabat Indo Jaya Palembang. 1.2.2.3. Mendapatkan persetujuan melakukan wawancara dengan manajer dan karyawan CV Kerabat Indo Jaya Palembang. 1.2.2.4. Menyiapkan lokasi dan waktu untuk melakukan wawancara dengan manajer dan karyawan CV Kerabat Indo Jaya Palembang. 1.2.2.5. Melakukan wawancara kepada manajer dan karyawan CV Kerabat Indo Jaya Palembang. 1.2.2.6. Membuat dokumentasi hasil wawancara kepada manajer dan karyawan CV Kerabat Indo Jaya Palembang. Pada tingkat ketiga, tahap ketiga, 1.2.3. Studi pustaka, mencari serta mengumpulkan data yang digunakan dan dibutuhkan untuk yang berkaitan dari permasalahan kenaikan jabatan. Pada tahapan analisis masalah, terdapat 2 tingkatan. Yang pertama, analisis masalah. Tingkatan kedua, 2.1. Menganalisis dan memahami permasalahan yang ada dalam sistem lama di CV Kerabat Indo Jaya Palembang. 2.2. Melakukan dokumentasi hasil analisis dan pemahaman yang didapat pada sistem lama CV Kerabat Indo Jaya Palembang. Pada tahapan pengembangan sistem terdapat 3 tingkatan. Tingkatan pertama, pengembangan sistem. Tingkat kedua, 3.1. Metode pengambilan keputusan. Memiliki tingkatan lagi, yaitu 3.1.1. Intelligent Phase, pendefinisian indikator permasalahan, memberikan pemahaman lebih dalam mengenai realitas dan permasalahan yang dihadapi,
Melakukan analisa terhadap kebutuhan perusahaan dalam menangani permasalahan pengambilan keputusan. 3.1.2 Design phase, mendesain rupa rancangan input, proses, output, alur, data, serta rancangan skema database dengan melakukan pemodelan data yang akan didesain dengan menggunakan IRD dan pemodelan proses didesain menggunakan DFD. 3.1.3 Choice phase, menganalisis solusi terbaik untuk dipilih bagi kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. 3.1.4 Implementation of solution, pengembangan sistem tetap melakukan analisa terhadap perubahan yang terjadi, di mana pengembangan sistem memeriksa apakah solusi yang diterapkan sudah sesuai dan terdapat kesalahan atau tidak pada fungsionalisnya, dan menganalisa kebutuhan maintenance system. Di tingkat kedua, tahap kedua yaitu 3.2 metode SMART memiliki tingkatan lagi yaitu 3.2.1 menentukan kriteria, 3.2.2 menentukan alternatif yang akan digunakan, 3.2.3 memberikan nilai pada setiap kriteria berdasarkan kepentingan terhadap suatu alternatif, 3.2.4 memberikan bobot pada setiap kriteria dan menghitung normalisasi bobot kriteria. 3.2.5 menghitung penilaian utilitas pada setiap alternatif. Pada tahapan analisis sistem terdapat 3 tingkatan, yaitu yang pertama, analisis sistem. Tingkatan kedua, 4.1 sedang berjalan memiliki tingkatan kembali, yaitu 4.1.1 menganalisis, mengamati, dan memahami sistem pada CV Kerabat Indo Jaya Palembang. 4.1.2 memberikan usulan sistem baru dengan rancangan yang lebih baik pada CV Kerabat Indo Jaya Palembang. Pada tingkat kedua, tahap kedua yaitu 4.2 sedang diusulkan memiliki tingkatan kembali yaitu 4.2.1 memahami permasalahan sistem yang sedang berjalan dan membuat rancangan sistem yang baru pada CV Kerabat Indo Jaya Palembang. 4.2.2 mendesain sistem baru dengan sesuai rancangan yang sudah direncanakan untuk CV Kerabat Indo Jaya Palembang. 4.2.3 memilih solusi terbaik agar dapat membuat rancangan baru yang sesuai untuk CV Kerabat Indo Jaya Palembang. Pada tahapan rancangan sistem terdapat 3 tingkatan. Tingkatan pertama, perancangan sistem. Tingkatan kedua, 5.1 desain logis, 5.2 interface. Tingkat ketiga, 5.1.1 PDFD, 5.1.2 IRD, 5.1.3 diagram dekomposisi. Pada tahapan pengujian terdapat 2 tingkatan. Yang pertama, pengujian. Tingkat kedua, 6.1 uji sistem kepada General Manager, 6.2 uji sistem kepada Manajer Divisi, 6.3 uji sistem kepada karyawan.